Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah singkat, Kultum, kuliah 7 menit, kita menggali kearifan dari kutipan yang puitis, baik dari puisi ataupun dari prosa. Sekarang kita akan gali dari seorang pemikir, Ibnu Taimiyah. Ini juga dikenang sebagai pemikir besar di zamannya, pemikir brilian di zamannya. Ia hidup 800 tahun yang lalu, lahir di tahun 1263 hingga 1328. Ia lahir di Haran yang sekarang menjadi negara Turki. Kita kutip renungannya dalam buku Ibnu Taimiyah Expound on Islam. Ini bunyi kutipannya yang juga kontroversial. Ujar Ibnu Taimiyah, Tuhan mendukung negara yang adil walau ia dipimpin oleh mereka yang tidak beragama. Dan Tuhan tidak mendukung negara yang zalim walau ia dipimpin oleh seorang tokoh agama. Bukan main. Pernyataan yang kuat sekali bahwa menurut Ibnu Taimiyah, seorang pemikir Muslim yang cemerlang itu, Tuhan mendukung negara yang adil walau bukan dipimpin oleh orang yang beragama. Namun walaupun ia beragama, jika negaranya zalim, Tuhan tidak mendukungnya. Apa makna lebih jauh dari renungan ini? Kita kisahkan dulu riwayat singkat Ibnu Taimiyah, karena acap kali renungan itu hanyalah endapan batin dari perjalanan sang pemikir. Kita cari tahu insight dalam hidupnya untuk menafsir lebih jauh renungannya itu. Ibnu Taimiyah, ketika ia wafat, ia membuat satu fenomena, karena lebih dari 200.000 laki-laki dan belasan ribu wanita mengantarkannya pada pemakaman. Di era itu, era 800 tahun yang lalu, begitu banyak jumlah manusia yang mengantarkan ia dalam pemakamannya, yang dikatakan di sana hanya bisa ditandingi dengan wafatnya raja-raja yang agung. Ini sendiri satu pertanda bahwa Ibnu Taimiyah adalah pemikir yang dicintai di zamannya. Walau Ibnu Taimiyah itu sangat kontroversial, 3 hal ini juga membuat ia sudah kontroversial. Pertama, dari namanya, Ibnu Taimiyah. Di dunia Muslim saat itu seringkali seorang laki-laki menambahkan nama laki-laki yang lain yang agung dalam namanya sendiri. Tapi Taimiyah itu nama perempuan, nama perempuan yang dilekatkan pada namanya yang tak lazim di masa itu. Ibnu Taimiyah juga dikenal ia tidak menikah sampai akhir hayatnya, bahkan juga tak pernah dikenal ada terlibat asmara sepanjang hidupnya. Pun itu menjadi hal yang unik di zamannya. Dan yang lainnya, yang unik lainnya adalah di samping seorang pemikir, ia juga ditahan dan dipenjara bolak-balik sampai 6 kali sepanjang hidupnya. Jadi memang kita lihat begitu kontroversi hidupnya ini hingga dipenjara bolak-balik 6 kali. Ia sebagaimana juga para pemikir di zamannya, seorang polimat yang menguasai begitu banyak ilmu pengetahuan,
ia dalami itu teologi, ia dalami itu filsafat, ia kuasai juga bahkan ilmu-ilmu alam. Tapi yang membuat Ibnu Taimiyah berbeda dengan umumnya pemikir di zamannya, ia pun seorang diplomat. Tidak hanya seorang pemikir, ia juga seorang politisi. Ia juga hidup melobi para penguasa. Di zaman itu, ketika ia hidup, tentara Mongol invasi menyerbu kawasan Muslim, termasuk menyerbu tempat Ibnu Taimiyah hidup. Ia pun diutus untuk melobi sang raja bernama Ghazan Khan. Ia penguasa Mongol, tapi saat itu ia sudah beragama Muslim. Jadi karena Mongol hidup di sana bergenerasi, generasi yang Ghazan Khan sudah beragama Muslim. Ibnu Taimiyah datang menghadap. Dengan lantang ia berani berkata, "Wahai penguasa, mengapa dirimu menyerbu kami sesama negara Muslim? Bukankah Anda sendiri seorang Muslim? Dalam tentara Anda begitu banyaknya para ulama, begitu banyaknya cerdik pandai yang mengerti agama, tapi mengapa Anda yang Muslim menyerbu kami yang Muslim? Padahal kakek Anda, buyut Anda yang waktu itu belum Muslim, lebih adil dari Anda, tidak menyerbu kami." Begitu berani ia katakan itu, dan itu pula awal dari lahirnya renungan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa mereka penguasa yang Muslim sekalipun, jika ia memimpin negara yang tak adil, maka Tuhan tidak mendukung mereka. Tapi mereka yang bukan beragama, tidak beragama, bukan Muslim, tapi memimpin negara yang adil, Tuhan mendukung mereka. Itulah renungan yang keras sekali, yang kontroversial sekali dari Ibnu Taimiyah. Apa hikmah renungan itu di masa kini? Kita lihat betapa Ibnu Taimiyah lebih mementingkan esensi dari formalitas. Bukan jubah yang penting, tapi perilaku yang konkret yang penting. Apa yang konkret itu? Perilaku yang adil. Itulah yang paling konkret, itulah yang paling nyata, bukan jubah agamanya. Apakah itu agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Bukan itu yang penting. Yang penting apakah perilakunya perilaku yang agamis, yang dianjurkan oleh agama. Itu yang penting. Itu esensinya. Lalu hiduplah sekarang ini seorang ilmuwan bernama Hussein Askari. Ini ilmuwan dari Iran. Sama seperti Ibnu Taimiyah, ia pun mencoba merumuskan esensi Islami, esensi ajaran yang diagungkan dalam Quran, dan ia buatkan indeksnya. Jadilah itu bernama Islamicity Index. Ini indeks yang mengagungkan esensi atau nilai-nilai yang dianjurkan dalam Quran. Termasuk di sana yang dinilai hal-hal yang terukur: keadilan ekonomi, pemerintahan yang bersih, perlindungan kepada hak asasi manusia, kepada peragaman. Itu ia buatkan indeksnya. Dan ia ukur negara di seluruh dunia yang mana menurut Hussein Askari ini yang tingkat Islamicity Index-nya paling tinggi, yang esensi keislamannya paling tinggi. Dan ia pun kaget dengan hasilnya. Ternyata yang ia lihat top 10 negara-negara yang ia anggap paling mewakili esensi Islam justru negara-negara barat yang majoritinya itu bukan Muslim. Termasuk pertama di sana ada Selandia Baru, Denmark, Swedia, Australia.
Itulah negara-negara yang ia anggap kuat Islamicity Index-nya. Sementara negara-negara Muslim yang jelas-jelas menyatakan negara Islam seperti Arab Saudi itu hanya ada di urutan ke-44, dan juga beberapa negara Islam lainnya di urutan-urutan yang tengah saja. Kita pun teringat ucapan Ibnu Taimiyah bahwa bukan jubahnya yang penting, bukan labelnya ini negara Islam atau bukan, namun terlihat dari bagaimana cara negara itu perlakukan warga negaranya. Apakah di sana hak asasi manusia dilindungi? Apakah di sana kebebasan dilindungi? Apakah keberagaman dilindungi? Itulah nilai-nilai yang Quran ajarkan. Itulah esensi yang Islam ajarkan. Merenungkan kembali Ibnu Taimiyah di era kini, kita pun dapatkan gambaran itu yang tadi kata Ibnu Taimiyah, Tuhan mendukung negara yang adil walau dipimpin oleh mereka yang tidak beragama, dan Tuhan tidak mendukung negara yang zalim walaupun ia didukung oleh penguasa yang muslim atau penguasa yang beragama. Dengan itu kita pun dapat pegangan. Ketika kita hidup di zaman ini, di zaman now, kita tahu yang penting bukan jubahnya, yang penting adalah perilakunya. Apakah perilakunya membawa pesan cinta, pesan keadilan, pesan kesatuan? Itulah yang penting. Sampai jumpa.